Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu untuk berkumpul di meeting Zoom yang berbahagia ini dengan Ustaz Suprapto. Insya Allah pada kesempatan kali ini kelompok saya bersama Ukhti Azeng dan Ukhti Ayu ingin menyampaikan makalah berkaitan dengan kajian teks hadis Al-Muwatta Imam Malik, riwayat hidup beliau, metode dan sistematika, serta contoh hadis akhlak terhadap orang tua, guru, dan sesamanya. Oleh karena itu, agar kita tidak terlalu malam dan mengantuk mendengarkan materi, saya persilahkan Ukhti Azeng untuk menyampaikan materi. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya akan membahas tentang kajian teks hadis Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis dan juga fikih. Dari kitab ini lahirlah berbagai kajian di bidang ilmu pengetahuan, antaranya hadis, fikih, dan usul fikih. Kaidah fikih dan usul fikih dalam Islam pun banyak diambil dari kitab ini, yang akhirnya memunculkan berbagai macam pemikiran hukum Islam, yang kemudian melahirkan kompilasi dalam hukum Islam yang banyak dijadikan pijakan masyarakat. Iya nih dari bagi para hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan hukum. Riwayat hidup Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik ibn Abbas ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Al-Haris ibn Goiman ibn Husail ibn Amr ibn Al-Haris ibn Al-Asabi Al-Madani. Kunyahnya adalah Abdullah. Sedang laqabnya Al-Asbah Al-Madani Al-Faqih Al-Imam Dar Al-Hijrah. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah dari sepasang suami istri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Suhaib, bangsa Arab Yaman. Mayoritas sejarawan menyatakan beliau lahir pada 93 Hijriah, pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi, 86 Hijriah sampai atau 705 Masehi sampai 96 Hijriah 715 Masehi, Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Slide selanjutnya, kepribadian Imam Malik. Imam Malik bila dilihat dari segi fisik, ialah seorang yang berpostur tinggi, energik, gagah, berkemauan besar, kepalanya agak botak, kedua matanya lebar dan tajam, dan pandangannya tajam. Berkulit putih, kemerah-merahan, berwajah tampan, simpatik, hidungnya mancung, berjanggut lebat. Singkatnya, dia seorang yang berpostur tinggi, bagus, dan modern. Ubannya dibiarkan putih tanpa bersemir. Kumisnya selalu dipotong tanpa dicukur habis, dan tidak pula dibiarkan panjang. Dia adalah seorang pria ideal. Mengenai sifatnya, ia adalah seorang yang lemah lembut, sopan santun, berbudi luhur, dermawan, mengasihi orang fakir, dan suka memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Suka menjenguk orang sakit dan suka mengantarkan jenazah. Beliau juga sangat pendiam, tidak suka membual, omong kosong. Kalau berbicara dipilih mana yang perlu dan berguna saja. Menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak ada gunanya. Ia juga seorang yang pemberani dan teguh pendirian. Setengah dari budi pekertinya ialah ia gemar kepada pakaian yang baik dan indah serta lembut. Di pintu-pintu rumahnya memakai lansir. Ia duduk pula di atas hamparan permadani. Selanjutnya, keunggulan Imam Malik. Imam Malik punya dua keunggulan, yaitu yang pertama, unggul sebagai ahli hadis, dan yang kedua, unggul sebagai mufti atau orang yang diberi kewenangan untuk
untuk berijtihad ya. Dan mustanbit. Keunggulan dan kepandaian Imam Malik tentu ilmu hadis dapat diketahui melalui pengakuan para ahli ilmu hadis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya itu berkaitan dengan metode penulisan kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah suatu kitab yang disusun pada saat umat putus-putus berada dalam kekonflikan. Untuk itu Imam Malik. Halo, tes. Cek. Ada nggak? Tes. Ada. Oke. Baik, saya ulangi. Kitab Al-Muwatta disusun ketika umat Islam berada dalam kekonflikan di dalam segala bidang, yaitu seperti masalah perpolitikan. Untuk itu Imam Malik menulis kitab yang dinamakan Al-Muwatta dengan kitab masih patah-patah. Masih nge-lag. Astagfirullah. Tunggu bentar. Tes. Ada nggak? Aman ya. Selanjutnya metodologi penulisan kitab Al-Muwatta. Bila dilihat dari sistematika dan isinya termasuk model penyusunan kitab Sunan dengan menggunakan sistematika fikih dengan bentuk pengutipan teks hadis yang beragam. Banyak ulama yang menilai bahwa kitab Al-Muwatta adalah kitab yang paling otentik setelah Al-Quran, terutama ulama yang hidup di abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Serta sistematis penyusunan mengingat tidak ada pedoman penulisan kitab hadis pada saat itu. Para orientalis yang memberikan kritikan terhadap kitab Al-Muwatta mengatakan bahwa kitab itu bukan kitab hadis, tapi kitab hukum. Dan isinya pun tidak hanya hadis, tetapi juga kebiasaan ulama Madinah dan fatwa Imam Malik. Baik, slide selanjutnya. Sistematika penulisan kitab Al-Muwatta. Deskripsi kitab Al-Muwatta ini adalah merupakan kitab yang cukup populer di kalangan ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Baik populer sebagai kitab hadis sekaligus juga kitab fikih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang hidup pada abad kedua Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas. Salah satu imam dari 4 imam mazhab yang terkenal di dalam Islam. Kitab Al-Muwatta pertama kali dicetak pada masa Khalifah Al-Mahdi, yaitu yang merupakan khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Dan diperbanyak menjadi lebih dari 20 naskah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, khalifah yang merupakan khalifah keempat dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya dicetak lagi menjadi 80 naskah yang semuanya riwayat dari Imam Malik. Kitab Al-Muwatta yang dikaji oleh penulis sekarang terdiri dari 2 jilid dengan warna kombinasi, yaitu berwarna coklat dan merah. Kitab ini ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, diterbitkan oleh Darkutub Ilmiyah Lubnan tanpa tahun terbit. Jilid pertama terdiri dari 439 halaman. Pada awal penulisan belum masuk ke pokok pembahasan, tetapi muqaddimah dari pentahqiqannya. Di dalam muqaddimah itu berisi biografi Imam Malik secara singkat yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang kitabnya. Pembahasan pokok tentang hadis-hadisnya dimulai dari halaman ketiga sampai halaman 426.
dan diakhiri dengan daftar isi untuk jilid 1. Jilid kedua terdiri dari 651 halaman. Pokok pembahasan hadis dimulai dari halaman 443 sampai halaman 1004. Pada akhir pembahasan berisi Miftah Al-Muwatta dan daftar isi untuk jilid 2. Baik, selanjutnya sistematika kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta adalah kitab hadis yang bersistematika fikih sebagaimana yang telah ditahqiqkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Pada awal pembahasan pada jilid 1, sebelum masuk ke pokok pembahasan terlebih dahulu dipaparkan tentang pendapat para ahli hadis tentang Al-Muwatta seperti Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Al-Bukhari. Mengenai sanad yang terdapat dalam Al-Muwatta, Al-Bukhari mengatakan sanad yang sahih dalam periwayatannya hadis-hadis Al-Muwatta adalah dari Nafi Maula Ibnu Umar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang meriwayatkan Al-Muwatta dari Imam Malik, baik yang berasal dari Madinah, Mekah, Mesir, Irak, dan sekitarnya, Afrika dan Andalusia, Tunisia, dan Syam, yang dilanjutkan dengan jalur periwayatan yang sampai kepada para penulis Al-Kutub Al-Khamsah seperti Imam Ahmad bin Hanbal lewat jalur Abdul Ar-Rahman bin Mahdi, Imam Bukhari lewat jalur Abdullah bin Yusuf Al-Tunisi, Imam Muslim lewat jalur Yahya bin Yahya, At-Tamimi Al-Naisaburi, Abu Daud lewat jalur Al-Qanibi, dan Al-Nasai lewat jalur Qutaibah bin Sa'id. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang naskah Al-Muwatta, syarahnya, rijalnya, musnadnya, ikhtilat Al-Muwatta, dan diakhiri dengan takhrij Al-Muwatta. Selanjutnya, akhir dari pembahasan dalam pembukaan Al-Muwatta adalah sejarah kehidupan Imam Malik yang mencakup guru dan muridnya, kecintaan kepada hadis serta pemeliharaannya, tentang kitabnya yang mencakup riwayat hadis yang diterima dan periwayatannya Al-Muwatta sampai keluar daerah Madinah. Pembahasan pada jilid 2 langsung ke pokok pembahasan sebagai lanjutan dari jilid 1 dan diakhiri dengan Miftah Al-Muwatta yang membahasnya dari bab Hamzah sampai ya. Melihat paparan sistematika kitab menunjukkan bahwa penulisan kitab Al-Muwatta sistematis dengan menggunakan sistematika fikih, yaitu abwab al-fiqhiyah, yang termasuk ke dalam sistematika kitab Sunan. Baik, selanjutnya. Yaitu isi kitab Al-Muwatta. Kitab ini menghimpun hadis-hadis Nabi, pendapat sahabat, qaul tabi'in, ijma ahlul al-Madinah, dan pendapat Imam Malik. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta. Yang pertama yaitu Ibnu Habab yang dikutip Abu Bakar Al-Arabi dalam Syarah At-Tirmizi menyatakan ada 500 hadis yang disaring dari 100.000 hadis. Yang kedua, Abu Bakar Al-Abhari berpendapat ada 1.726 hadis dengan perincian 600 musnad, 222 mursal, 613 mauquf, dan 285 qaul tabi'in. Al-Harasi dalam Ta'liqah fil al-Usul mengatakan kitab Malik memuat 700 hadis dari 9.000 hadis yang telah disaring. Yang keempat, Abu Al-Hasan bin Fahar dalam Fadail mengatakan ada 10.000 hadis dalam kitab Al-Muwatta. Terus yang kelima, Arnold John Weinstein menyatakan dalam Al-Muwatta ada 1.612 hadis. Terus selanjutnya Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi mengatakan kitab Al-Muwatta berisi 1.829 hadis. Terus selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat dengan tanpa menyebutkan jumlah persisnya 500 lebih hadis musnad
300 lebih hadis mursal, 70 hadis lebih yang tidak diamalkan Imam Malik dan beberapa hadis dhaif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ayu Widya Ningrum, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang suara nggak? Halo? Tes? Halo. Yes, Ada alright. suaranya? Iya. Ada suara nggak? Iya. Oke. Saya akan membahas tentang kitab syarahnya. Kitab Al-Muwatta telah disyarahi oleh beberapa ulama, diantaranya yang pertama Abu Marwan bin Abdul Malik bin Habib Al-Maliki, wafat pada 239 Hijriah. Selanjutnya Al-Tahmid 5 fi Al-Muwatta min Al-Ma'ni wa Al-Asanid, karya Abu Umar bin Abdul Bar Al-Namri Al-Qurtubi, wafat 436 Hijriah. Selanjutnya Al-Istizkar fi Syah Mazahib Ulama Al-Amsar, karya Ibnu Abdul Bar, wafat 463 Hijriah. Kashif Al-Muqti fi Syarh Al-Muwatta, karya Jalaluddin Al-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Selanjutnya Tanwirul Hawalik, karya Jalaluddin Al-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Dan lain-lainnya yang sudah tercantum pada PPT kami. Kemudian selanjutnya ikhtisarnya. Selain kitab-kitab syarah juga terdapat ikhtisarnya. Ada beberapa ulama yang mengikhtisar kitab Al-Muwatta. Imam Malik diantaranya. Yang pertama Ahmad bin Muhammad Al-Basti, wafat 288 Hijriah. Yang kedua Abu Al-Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, wafat 474 Hijriah. Yang ketiga Ibnu Rashid Al-Qayruwani, wafat 456 Hijriah. Selanjutnya Ibnu Abdul Bar, wafat 463 Hijriah, yang menamakan kitabnya Al-Tuqsi fil Musnad Al-Muwatta wa Mursaluhu. Selanjutnya Abu Al-Qasim Abdu Al-Rahman Al-Ghafiqi Al-Jauhari, wafat 345 Hijriah. Dan yang terakhir Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, wafat 911 Hijriah. Kitabnya dinamakan Tanwirul Hawalik. Kemudian ringkasan riwayat permulaan tersiarnya mazhab Imam Maliki. Pada mulanya mazhab Imam Maliki itu timbul dan berkembang di kota Madinah, tempat tinggalnya. Kemudian tersebar ke sekitar negeri Hijaz, lalu ke Mesir. Dan orang yang mula-mula mengembangkan fikih Imam Malik di negeri Mesir adalah Utsman bin Al-Hakam Al-Juzami, atau sahabat Imam Malik dari bangsa Mesir, dan Abdurrahman bin Khalid bin Yazid bin Yahya, yang seorang ahli fikih yang wafat pada tahun 163 Hijriah. Selanjutnya berkembang ke Baghdad, Palestina, Yaman, Kuwait, dan Bahrain. Adapun yang membawa dan menyiarkan mazhab Maliki di Andalusia adalah Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurtubi, yang terkenal dengan sebutan Syabetun. Dan yang mengembangkan mazhab Maliki di Afrika adalah Sahnun bin Sa'id Al-Tanuhi, yang mengganti kedudukan Qadi Asad bin Al-Furat. Kitab Al-Muwatta dari awal banyak diriwayatkan oleh para ulama dan para penguasa, terutama dari dinasti Abbasiyah, diantaranya Harun al-Rashid, Al-Makmun, Al-Amin, Al-Mahdi, dan Al-Hadi. Hal ini turut mendukung tersebarnya mazhab Maliki di berbagai daerah kekuasaan Islam. Mazhab Maliki termasuk mazhab yang banyak mengikutnya setelah mazhab Syafi'i. Penganut mazhab ini sekarang walaupun tidak sebesar mazhab Syafi'i, tapi masih banyak dianut oleh sebagian umat Islam di seluruh dunia, terutama di benua Afrika dan Andalusia. Selanjutnya, bentuk pengutipan teks hadis. Pengutipan teks hadis yang terdapat dalam Al-Muwatta beragam. Ada yang terdiri dari matan dengan sanad yang lengkap, ada yang matan dengan sanad yang tidak lengkap, bahkan ada yang hanya matan dengan tidak ada sanad. Imam Malik memberi fatwa bila diperlukan
dan atau dia tidak menemukan hukum dari permasalahan yang ditanyakan padanya dalam Al-Quran dan hadis. Tapi fatwanya tidak selalu muncul bersamaan dengan setiap hadis dalam muwatta'nya. Fatwanya hanya untuk menunjukkan kecenderungannya terhadap suatu hukum. Imam Malik mencantumkan kebiasaan Ahlul Madinah tidak di setiap pokok pembahasan, tapi hanya pada pokok pembahasan tertentu yang bukan termasuk pembahasan yang tentang ibadah mahdhah. Kemudian selanjutnya hadis tentang akhlak terhadap orang tua, guru, dan sesama. Di sini ada hadis. Sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu ahul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuh. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatih. Wa man farraja'an muslimin qurabatan farrajallahu anhu qurabatan min quruba di yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzoliminya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari satu kesulitan, maka Allah akan melepaskan ia dari satu kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2442. Kemudian kesimpulannya adalah Imam Malik berasal dari keluarga yang taat beragama. Ia dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Ia tumbuh dan besar di Madinah, bahkan sampai wafatnya. Ia hidup di dua dinasti yang berbeda yang terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Imam Malik mempunyai guru yang ahli di bidang hadis dan fikih, yang akhirnya menjadikan Imam Malik seorang ahli dalam bidang hadis dan fikih. Sehingga tidak heran jika kemudian ia menulis kitab hadis yang sekaligus kitab fikih. Banyak murid-muridnya dari berbagai daerah yang belajar padanya dan kemudian membawa kitab Imam Malik ke daerahnya masing-masing lalu meriwayatkannya kitab Al-Muwatta Imam Malik kepada murid-murid mereka. Selanjutnya, hadis dari lahirnya belum ditulis dan dibukukan seperti sekarang. Lewat sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis, kita bisa mengetahui bagaimana bentuk penyusunan dan penulisan kitab pada awalnya sampai berbentuk seperti sekarang ini. Imam Malik lewat kitab Al-Muwatta'nya besar sekali pengaruhnya bagi dunia Islam, terutama dalam bidang hadis, fikih, dan usul fikih. Lewat pengkajian kitab itu, kemudian muncul ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis. Juga kemudian muncul perumusan hukum yang diadopsi dari kitab itu, serta kaidah-kaidah usul fikih yang kemudian melahirkan kompilasi hukum Islam di Indonesia yang menjadi pijakan masyarakat dan hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan hukum. Kitab Al-Muwatta Imam Malik adalah kitab hadis sekaligus fikih tertua yang masih bisa kita temui sampai sekarang. Kitab tersebut bahkan menjadi salah satu mazhab yang cukup banyak pengikutnya, ini terutama di bagian benua Afrika dan Andalusia atau Spanyol, dan sebagian kecil di Sudan dan Bahrain. Kitab Al-Muwatta merupakan kitab hadis yang pertama kali disusun dengan menggunakan sistematika dalam penulisannya. Tidak ada kitab hadis sebelumnya yang disusun dan ditulis bersistematika seperti itu. Akhirnya, kitab Al-Muwatta dijadikan dasar acuan ulama setelahnya dalam menyusun dan menulis kitab hadis mereka. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Terima kasih. Silakan teman-teman. Baik. Ada suara nggak? Halo. Ada. Oke,
teman-teman ada yang bertanya? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan hadis Al-Muwatta atau riwayat Imam Malik, atau berkaitan dengan hadis tentang apa tadi tuh? Hadis tentang akhlak terhadap orang tua, guru dan sesama. Apakah ada yang ingin bertanya? Monik mau nanya? Nggak usah takut, mau nanya aja, Mon. Ustadz. Connect tuh. Ya Mas. Nggak ada yang bertanya, Set? Ya udah kita pulang. Cakep, Tad. Nah, mau gimana? Nanti nggak ada yang ini, nggak ada masalah kan? Berarti jelas semua. Gitu. Kasihan itu. Oh, Naga Gunadi ya. Gitu, istrinya udah nunggu itu di rumah itu. Ya Ustadz, udah mau 9:30 Ustadz. Udah lewat Mas. Iya, sudah lewat. Oke, ada. Kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi mungkin dari Ustadz ada yang mau ditambahkan saat melengkapi makalah kami. Kayaknya sih nggak ada, pangkalannya udah lengkap banget tadi kan. Gitu. Jadi begini, kalau kita lihat tentang kitab hadis yang tertua itu adalah kitab hadis Al-Muwatta. Kitab tersebut disusun hanya beberapa generasi setelah Rasul wafat, ya. Jadi Al-Muwatta itu adalah kitab hadis tertua yang naskahnya masih kita temukan secara lengkap sampai saat ini. Al-Muwatta itu disusun secara historis itu memiliki kedekatan dengan periwayat dan sumber hadis secara langsung. Hanya selisih 2 generasi dari Rasul atau 1 generasi dari Rasul tentang penulisan kitab Al-Muwatta ini, sehingga dari sisi kebenaran tulisannya, kevalitan datanya itu lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada kitab-kitab hadis setelahnya. Nah, artinya begini, Imam Malik itu adalah murid dari salah seorang ulama terkenal dalam bidang hadis namanya Imam Nafi. Imam Nafi itu adalah murid kesayangan dari Abdullah bin Umar. Jadi antara Abdullah bin Umar dengan Imam Malik itu hanya terpisah 1 generasi lewat Imam Nafi gitu loh. Nah, dan Abdullah bin Umar itu adalah murid junior atau masuk sahabat junior dari Rasul. Jadi Imam Malik itu masih sempat bertemu dengan beberapa sahabat junior yang umurnya panjang. Nah, misalnya bapaknya Anas bin Malik yang merupakan pembantu Rasul itu umurnya kan lebih dari 110 tahun kalau nggak salah. Nah, kemudian sahabat-sahabat junior dari kalangan anak-anak sahabat besar seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas yang memiliki umur panjang gitu loh, yang usianya lebih dari 80 tahun itu masih bisa dijumpai saat beliau masih kecil atau masih usia remaja. Nah, disinilah para ulama memiliki keyakinan bahwa kitab Al-Muwatta dari segi validitas hadis itu memiliki kedekatan dengan zaman Rasul, dengan sahabat, sehingga isinya itu sangat mungkin
memiliki kemiripan yang besar dibanding kitab-kitab setelahnya. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa Imam Al-Bukhari itu kitab hadisnya ditempatkan pada posisi pertama, sementara Al-Muwatta itu justru masuk pada kitab yang ke-9. Nah, pertanyaan itu bisa dijawab dengan bahwa ketika Al-Muwatta dikarang, itu berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat waktu itu. Masyarakat itu butuhnya penjelasan, butuhnya keputusan hukum, butuhnya panduan, gitu loh. Ketika Imam Malik ditanya tentang hukum pernikahan, beliau tidak hanya menjawab tentang hadis pernikahan, tapi bagaimana para sahabat menjawab persoalan itu dengan pernikahan, maka fatwa sahabat dimunculkan dalam kitab Al-Muwatta. Bagaimana kesepakatan ahli Madinah tentang pernikahan, itu juga dicantumkan dalam kitab Al-Muwatta, sehingga kitab Al-Muwatta itu bukan hanya memuat tentang hadis belaka. Nah, inilah keperluan setting sosial yang mendahului penulisan Al-Muwatta. Berbeda dengan Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu penulisan kitabnya dilatar belakangi oleh banyaknya hadis palsu, ya, yang muncul sekitaran setelah terjadinya terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Lebih-lebih pergantian antara generasi Umayyah ke Abbasiyah, gitu loh. Itu banyak berseliweran hadis. Kalau pada awal wafatnya Rasulullah itu ada yang mengaku nabi, kemudian pada zaman Abu Bakar juga ada yang mengaku menjadi nabi, gitu. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib itu ada perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu juga mulai ada hadis dipalsukan. Nah, sementara itu kemudian terus menyebar. Nah, disinilah Imam Bukhari melihat bahwa jika tidak dipisahkan antara hadis yang memiliki kualitas dhaif dan kualitas maudhu dengan hadis yang sahih, maka orang akan kesulitan menentukan patokan mana hadis yang bisa dipakai. Nah, untuk itu Imam Bukhari memutuskan untuk hanya menulis dalam kitab Jami'us Shahih hadis-hadis yang sahih saja, bukan hadis yang lainnya. Nah, adapun hadis-hadis yang dianggap bermasalah itu dipisahkan dalam kitab Ad-Du'afa, ya. Nah, yang kemudian diteliti oleh murid-muridnya. Dalam kitab-kitab Ad-Du'afa itu ada yang hadis yang dhaif, ada yang tidak ketemu sanadnya, tetapi misalnya oleh An-Nasai itu ditemukan sanad yang tidak dijumpai oleh Al-Bukhari. Ya, itu menjadi hadis yang tadinya dhaif naik derajatnya karena ada riwayat lain yang sama dengan jalur yang sama, matan yang sama, tapi diriwayatkan melalui jalur yang berbeda dan ketemu ternyata sahih. Dhaif yang tadi yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari itu boleh dipakai, naik derajatnya menjadi hadis hasan. Nah, itu yang melatar belakangi. Sementara murid-murid dari Imam Bukhari itu masih membolehkan menggunakan hadis dhaif selama diperlukan atau ada hajat. Ada hajat itu misalnya begini. Hajat itu membutuhkan hadis dari suatu penjelasan yang tidak ditemukan kecuali pada hadis dhaif. Maka hadis dhaif itu kemudian dicantumkan dalam karya kitab-kitab yang ditulis baik oleh Imam Nasai, Ibnu Majah maupun At-Tirmidzi. Itu mereka masih sedikit fleksibel dibanding Imam Bukhari dan Imam Muslim yang memang mensyaratkan secara ketat. Ya. Jadi dari segi sanadnya Imam Malik itu memiliki hanya berbeda dua atau satu generasi, dua generasi kepada Rasul, gitu loh, dan masih bertemu dengan sahabat. Maka validitas hadisnya dianggap masih murni dan sangat dekat dengan Rasul. Bahkan dalam ilmu ulumul hadis,
hadis yang diterima oleh Imam Malik melalui jalur Imam Nafi yang bersumber dari Abdullah bin Umar itu selalu dapat dipastikan kesahihannya, bahkan menjadi salah satu as-silsilah adz-dzahabiyah, yaitu silsilah hadis yang paling sahih dibanding dengan hadis yang lain menurut sebagian besar ulama, gitu, ya. Itu Imam Malik. Nah, sekali lagi waktu itu karena yang dibutuhkan itu adalah jawaban dari persoalan umat, bukan pada metodologi. Nah, jadi kalau Imam Bukhari itu sudah pada metodologi, banyak orang-orang yang memalsukan hadis sehingga hadis yang dicantumkan hanya hadis sahih, tapi pada zaman Imam Malik itu masih dibutuhkan jawaban dari persoalan umat yang mendesak. Demikian pula yang dialami oleh Imam Syafi'i. Beliau seorang pakar hadis, bahkan yang bisa mencarikan solusi tentang ikhtilaful hadis itu ada dalam kitab beliau tentang usul fikih yang disebut Ar-Risalah. Beliau bisa mendamaikan dua hadis yang berbeda dengan cara salah satunya dengan tiga metodologi yang pernah kita pelajari waktu belajar ulumul hadis itu bersumber dari Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi beliau tidak concern pada bidang ilmu hadis karena sekali lagi persoalan umat waktu itu membutuhkan jawaban yang segera harus dipahami dan bisa diamalkan oleh masyarakat, ya. Hanya Imam Ahmad gitu loh, yang kemudian mengambil jalan pertengahan. Beliau tidak mengikuti jejak Abu Hanifah, seorang ulama fikih yang juga ahli hadis, tetapi memilih jalan ahlur ra'yu, mengurai permasalahan umat dengan pendekatan logika, atau beliau tidak mengikuti Imam Syafi'i yang ahli hadis, tapi condong kepada pemecahan masalah melalui kaidah usul fikih. Nah, beliau ingin menjawab persoalan umat dengan dua-duanya, ya melalui pendekatan fikih, tetapi juga hadis. Bahkan Imam Ahmad itu mempunyai kelebihan dalam bidang hafalan, sehingga hafalan hadisnya itu sampai pada tingkat jumlah 1 juta hadis lebih menurut para ulama. Namun hanya sempat dibukukan sekitar 30 sampai 50 hadis, ya, 50.000 hadis, 30 sampai 50.000 hadis. Nah, adapun dari setting sosialnya, ada ulama yang dekat dengan penguasa, itu salah satunya adalah Imam Malik, ya. Nah, sementara Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang berseberangan dengan penguasa. Kalau sekarang ya mungkin seperti Habib Rizik lah. Abu Hanifah itu termasuk orang yang meninggal diracun oleh salah seorang dari khalifah yang bernama Ja'far bin Mansur dengan dipaksa meminum racun di penjara. Itu wafatnya Abu Hanifah. Demikian pula ketika Ahmad bin Hambal menjadi berseteru dengan penguasa waktu itu, juga sempat dicambuk, dipenjara, bahkan disiksa. Nah, Imam Malik itu adalah profil ulama yang dekat dengan penguasa, tapi tetap menyampaikan dakwahnya secara santun kepada penguasa. Dia diundang ke kerajaan untuk mengajari anak-anaknya, tapi dia tidak mau. Kalau syarat belajar itu harusnya seorang murid datang kepada guru, bukan guru datang kepada murid. Gitu. Beliau mengatakan itu. Nah, kemudian kedekatan itu dianggap sebagai satu prinsip bahwa orang yang bisa menerima nasihat atau menerima masukan itu hanya dari orang-orang yang terdekat dengan penguasa, bukan orang yang memusuhi penguasa. Itu prinsip Imam Malik. Jadi dalam lintasan sejarah pun ada ulama yang memang berseberangan, harusnya begini, dia salah, harus diingatkan. Soal kemudian komitmen mengingatkan itu resikonya harus dipenjara, siap dipenjara. Itu dalam lintasan sejarah banyak. Imam Abu Hanifah kayak gitu, Imam Ahmad juga begitu. Tapi dalam lintasan sejarah juga ada gitu loh, ulama yang mendekat ke penguasa untuk memberikan masukan. Jadi
dua-duanya jalan yang ditempuh oleh para ulama itu sudah benar gitu. Selama gitu, dalam tanda kutip mereka tujuannya satu, mengingatkan kepada jalan kebenaran itu yang paling utama itu gitu. Jadi caranya berbeda, tujuannya tetap sama agar penguasa ini tidak jauh dari agama atau tidak tergelincir dalam melaksanakan pemerintahan. Ya pokoknya intinya melaksanakan kewajiban dan adil gitu ya. Nah, berkaitan dengan akhlak orang tua itu dan sesama, dalam agama kita kan kewajiban itu ada 8. Taat kepada Allah dan Rasulullah nomor 2. Pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Ibadah ini dilaksanakan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ketaatan kepada Rasulullah itu dengan cara melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang makruh. Jadi ketika yang wajib itu dilaksanakan dengan perintah Allah, yang haram dijauhi karena merupakan larangan dari Allah. Sementara kecintaan kepada Nabi, ketaatan kepada Nabi itu dibuktikan dengan melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang makruh. Maka kalau ada cowok yang rokok gitu loh, itu sebaiknya tidak didekati, mending nyari yang lain aja Mbak Azeng ya. Misalnya gitu loh. Kalau misalnya ada cowok ngerokok mau ngelamar, buktikan dulu kalau misalnya mau ngelamar buang rokok selama-lamanya gitu loh. Soalnya nanti kalau di sebelahnya itu rokok terus itu seumur hidup sampai mati, bahkan nanti meninggal juga suaminya nungguin sambil ngerokok gitu loh. Jadi kan nggak enak gitu loh. Mending beliin susu atau beliin atau duitnya ditabung buat beli rumah atau beli mobil gitu daripada buat beli rokok kan. Itu kenapa meninggalkan yang tidak meninggalkan yang makruh atau bahkan tidak mengerjakan yang sunnah itu. Yang kedua gitu loh. Setelah taat setelah ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kewajiban kita itu berbakti kepada orang tua. Nah, bakti itu berasal dari kata bir. Ketika diartikan bir artinya itu kebaikan. Kalau dibaca bar itu ada artinya daratan. Kalau dibaca bur artinya gandum. Artinya begini. Bir itu berbakti, orang yang bisa berbakti atau berbuat kebaikan itu selama barun, selama dia masih hidup ya. Nah, selama masih hidup dia membutuhkan burun, itu gandum atau makanan. Jadi orang yang bisa berbuat baik itu manakala dia masih sehat, bisa makan, atau dia masih berada di daratan dalam artian hidup. Nah, kalau sudah tidak hidup itu tidak bisa berbuat baik atau sakit gitu loh. Dia tidak bisa berbuat tidak bisa berbuat ibadah secara maksimal gitu. Yang berbakti kepada orang tua itu hanya hadisnya, salah satunya hadis tentang tafsir mafhum mukhalafah bahwa seluruh dosa anak Adam akan ditangguhkan sampai hari kiamat kecuali menyakiti orang tua. Nah, itu dipahami secara mafhum mukhalafah oleh para ulama bahwa semua amal ibadah itu pahalanya ditangguhkan sampai hari kiamat kecuali berbakti kepada orang tua. Pahalanya akan disegerakan gitu. Makanya berbakti kepada orang tua itu pahalanya ada 2. Ada di dunia, ada di akhirat. Dunia keberkahan, nah di akhirat masuk surga gitu. Artinya keberkahan itu bisa dari rezeki, bisa dari keluarga, bisa dari jodoh gitu. Yang belum dapat jodoh ya kalau mau cepet ya minta sama orang tuanya dicariin Mas gitu loh. Jadi nggak usah bingung-bingung galau-galau. Mas Chandra ini misalnya nyari nggak ketemu-temu ya bilang mama aja gitu loh. Bu cariin jodoh Bu gitu loh. Besok langsung dibawain gitu loh. Asal terima apa kayak apapun saya terima gitu. Yang penting ibu ridho gitu loh. Ya, yang keempat itu menghargai menghormati guru. Jadi
empat ini tidak boleh ada bekasnya dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali ya. Jadi taat kepada ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, dan memuliakan guru, istilahnya itu takrim ya, memuliakan guru. Itu tidak boleh ada bekasnya. Kita tidak boleh mengatakan Mas Chandra itu bekas guru saya waktu di MI, itu tidak boleh. Atau kita mengatakan beliau itu bekas guru saya di TK, itu nggak boleh. Karena guru itu memiliki hak seumur hidup dia kepada muridnya. Jadi doanya diijabah, kemurkaannya itu juga bisa terkabul. Gitu. Nah, kemudian kalau sebagai mertua itu juga secara hukum fikih menjadi orang tua kita, dan hukumnya meskipun kita cerai dengan pasangan kita itu tetap diharamkan untuk menikahi mereka karena dia sudah menjadi orang tua. Nah, orang tua itu tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya. Meskipun sudah bermusuhan dengan pasangannya misalnya, itu tidak boleh melupakan orang tua. Itu konsep ajaran awalnya kayak gitu ya. Nah, terus yang kelima itu kewajiban selanjutnya menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, yang keenam menyayangi yang lebih muda, dan yang terakhir itu berbuat baik kepada alam semesta, baik lingkungan maupun menjaga kerusakannya. Sekarang kerusakan alam itu kan mencemari air dengan limbah, sabun, dan lain-lainnya, itu menyebabkan kerusakan air yang akut sampai pada sumber airnya. Sekarang itu Mas, kalau mau bikin sumur yang airnya bagus, itu harus dalamnya lebih dari 100 meter, sumur artetis ya. Itu baru diuji klinis dengan di laboratorium, airnya itu baru air bagus yang tidak mengandung bakteri. Sebab ketika di atas misalnya ada kali itu sudah tercemar, dia akan merembes ke dalam, kemudian di bawah itu ada aliran sungai di bawah tanah sebenarnya, itu juga tercemar. Efeknya gitu loh, air yang dikonsumsi oleh masyarakat termasuk di Jakarta itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga menyebabkan kesehatan menurun. Nah, bisa dengan cara langsung itu agak dalam itu, dan itu resikonya menimbulkan turunnya permukaan tanah ya, itu salah satunya. Yaitu makanya air itu sifatnya netral, kalau dia diperlakukan baik dia akan baik, dikasih doa dia akan menyembuhkan, dikasih bacaan yang baik dia juga akan seperti yang dikatakan oleh orang yang mengatakan itu. Misalnya Nabi mengatakan ma'uz zamzami lima syuribalahu, zam-zam itu bisa seperti yang diinginkan oleh orang yang meminumnya. Artinya niatnya apa, insya Allah terkabul. Mas Chandra niatnya minum zam-zam, moga-moga dapat jodoh yang kaya, yang baik, yang setia, insya Allah juga terkabul. Atau misalnya kayak gitu. Air juga kayak gitu, itu sudah diteliti secara ilmiah. Bahkan Dr. Futaki dari Jepang beserta temannya yang lain itu sudah meneliti bahwa ketika dibacakan ayat-ayat demikian, dia membentuk kristal yang indah gitu loh. Tapi ketika dimaki-maki gitu, itu akan membuat kristal yang bentuknya menyeramkan. Air juga kayak gitu. Makanya kalau Mas atau mbak-mbaknya pernah diajari orang tua ketika membaca Yasin ke masjid, misalnya 3 kali suruh bawa air, airnya dibuka, itu salah satunya kayak gitu. Itu bukan perbuatan syirik, tapi memang secara ajaran itu air itu menerima respon dari bacaan yang diarahkan kepada dia. Makanya kalau Mas pengen dapat jodoh cepet gitu loh, tiap hari membaca Yasin, kasih air gitu, airnya diminum gitu loh. Ya itu diminumkan juga kepada calon-calonnya yang lain gitu loh Mas. Nanti insya Allah cepat nempel itu ya, terkabul. Itu kira-kira ya, udah jam 10. Karena kita mulainya jam 9, udah 1 jam gitu loh. Nanti coba dikonfirmasi kalau minggu depan masih ada 2 kali. Kalau Pak Hamdan mulainya habis Isya, karena Isyanya sekarang kan sudah mundur.
Kalau Isya kemudian sholat jam 8 baru mulai gitu lah. Nah itu saya aja mulai habis maghrib nggak apa-apa gitu ya, biar nggak kemalaman. Ya. Terima kasih Siska. Sekedar cerita doang sih Ustaz. Kan ada temen ketika waktu itu dia sempat pernah mimpi, katanya dia pernah berdoa sama Allah pengen nyaman. Kedengaran nggak Ustaz? Beneran. Ya, jangan-jangan Siska ini ceritanya ini. Kayak gitu di dalam mimpinya itu dia ketemu kayak pintu gitu, cuman pintunya itu tanda salib gitu Ustaz. Dan dari gitu ketika dia masuk agama Kristen, dia mulai nyaman dengan agama itu. Apakah itu perbuatan apa ya Ustaz, syirik apa gimana Ustaz? Iya, jadi dia agama dari Islam ke Kristen tapi dia nyaman dengan agama yang sekarang dia pegang. Ya berarti pertama gini. Dia berarti lebih ketika melaksanakan ajaran agama Islam itu ini ada ketidakberesan dalam melaksanakan kewajiban. Bisa rajin tapi caranya salah gitu loh. Ya. Dia tidak paham syariat atau memahami ajaran itu sendiri. Jadi baca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, membaca tafsirnya sendiri tanpa ada bimbingan. Dan ini kasus ini pernah terjadi pada salah seorang orang yang menurut guru saya rajinnya luar biasa. Tahajud iya, kemudian Senin Kemisnya iya juga, rajin banget. Seorang cewek terkenal, lulusan terbaik dari universitas terkenal. Dia mempelajari Al-Quran sendiri, memahami sendiri gitu loh. Akhirnya dia mempelajari perbandingan agama gitu loh. Dan ketika ada beberapa ayat yang tidak bisa dicerna menurut akalnya karena kemampuan terbatasnya, dia memahami dengan pemahaman sendiri. Nah, disitulah setan masuk membisikkan sesuatu gitu loh. Akhirnya dia diajak kepada ustadz pun nggak mau. Nah, disitulah bahayanya belajar agama secara sendirian, termasuk bisikan lewat mimpi gitu loh. Ustadz Abdul Somad kan pernah menceritakan gitu. Jadi salah satunya itu Rasul di dalam surat Jin, surat ke-72 itu juga pernah tiba-tiba didatangi oleh seseorang gitu loh. Di mana ketika Rasul berkumpul dan para sahabat itu ada, patung yang ada di depannya itu bisa berbicara. Dan bicaranya itu ngajak kepada kekafiran. Ya. Kemudian ada jin muslim yang menyampaikan berita itu kepada Rasul bahwa di patung tadi itu telah dimasuki oleh jin yang kafir gitu loh. Dia mengajak kekafiran agar orang-orang yang ada di sekitar Rasul itu ragu, bahkan keluar lagi dari ajaran itu. Nah, kemudian jin itu masuk ke dalam yang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh jin yang kafir tadi, mengajak kepada kebaikan ajaran Rasul. Itu ada dalam surat Jin itu. Lah, mimpi yang tadi diceritakan oleh Siska itu ada kemungkinan di antara dua tadi. Orangnya belajar agama secara sendiri sehingga salah memahami, atau yang kedua gitu loh. Ada peran ketika dia mengamalkan agama secara salah, di situ jin masuk gitu loh. Jadi ada keterlibatan pihak-pihak lain ya. Nah, disitulah dia merasa nyaman, merasa aman gitu loh. Karena itu dianggap sebagai sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau yang baru kan biasanya menyenangkan, termasuk ya suami baru, istri baru, kemudian baju baru, sekolah baru, kuliah baru, kayak gitu sih ya. Jadi itu ada guru saya pernah cerita tentang itu. Bahkan ketika diperingatkan sama beliau juga sudah bergeming. Itu adalah cewek yang lulusan terbaik, asalnya Senin Kemisnya rajin, tahajudnya juga rajin gitu. Akhirnya juga keluar. Hijab jadi pakai lagi Ustaz. Iya.
Ya, itu ya, Siska ya. Ada yang lain? Kurang Ustaz. Kasih. Ini masuk semua ini Mas. Mas siapa? Mas Salman, masuk semua ini Mas. Di sini 18 orang Ustaz. Di Coba slide. di screenshot ya. Baik Ustaz. Screenshot sebentar ya, nanti di walaupun besok absennya ya, yang penting ini dulu. 18 saya 2 berarti 16 dong. Saya kan pakai 2 akun. Oh iya. Enggak Ustaz. Jadi 17 Ustaz. Oh 17 ya. 17 peserta. Oke. Screenshot dulu Mas. Itu paketnya double Ustaz. Ya, soalnya ini laptopnya masih bermasalah. Nggak tahu itu mic-nya itu nggak respon Mas kalau dibuka. Ya pokoknya kayak nggak terima gitu loh. diajak belajar gitu. Jadi nggak respon. Lem biru aja, Zat. Lem biru, lempar beli baru ya. Ini labnya aja ini ya Mas. 2009 waktu S2. Kan sudah kuliah 3 cuma 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu ini gitu. Ya alhamdulillah lah. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, ini masih di ini masjid.